Oke, selamat pagi Ibu Anike. Apa kabar? Semoga baik-baik ya Ibu Anike. Oke, Ibu Anike, hari ini Ibu Anike akan melaksanakan tugas sebagai coach atau untuk coaching dengan Ipa Fadli Nasr sebagai coachi. Jadi saya berharap semoga Ibu bisa melaksanakan tugas Ibu sebagai coach yang mana kompetensi intinya sebagai coaching itu harus dilakukan. Ibu harus mampu untuk hadir, untuk menyimak, mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Fadli nantinya. Kemudian Ibu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan dikembangkan oleh Pak Nasir nanti. Kemudian Ibu, saya berharap jangan Ibu membuat pertanyaan yang menggunakan kata mengapa karena itu bisa memojokkan daripada Pak Fadli Nasir nanti. Ya Bu ya, jadi kita harus mampu untuk mendengar apa yang akan disampaikan oleh Pak Fadli nanti atau dari coachingnya. Ya Ibu ya, semoga kegiatan hari ini, coach hari ini dia bisa berjalan dengan baik dan membuahkan hasil untuk Pak Fadli Nasir nantinya untuk dikembangkan menjadi sebuah kompetensi yang akan dikembangkan oleh Pak Fadli. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas ya, Ibu Anike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kali hari ini kita akan melakukan tugas tanggung jawab terkait dengan supervisi akademik yang harus kita lakukan dalam proses menunjang pembelajaran di sekolah. Ya Ibu, ya. Otomatis dalam proses supervisi akademik ini pastinya ada berbagai hal yang harus kita siapkan sebelum proses pembelajaran itu dimulai. Terkait dengan kompetensi, 8 kompetensi yang harus kita persiapkan sebelum proses pembelajaran di kelas. Siap Ibu, siap. Ya Ibu, ya. Dengan demikian, kita akan berproses dalam proses ini. Kemudian saya juga akan melakukan tanggung jawab saya di dalam proses ini ke depan bersama Bapak Ibu di kelas masing-masing. Ya. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi Pali. Apakah Ibu mempunyai waktu untuk bisa mempunyai waktu luang untuk hari ini? Ya Pali, untuk waktu hari ini ada Pak. Tapi bagaimana kabar Pali selanjutnya dalam proses proses hari ini? Apa baik-baik? Kabar saya baik Ibu. Syukur saya merasa baik. Pada hari ini saya merasa cukup baik Ibu. Tapi mohon maaf Ibu, apa saya jadi mengganggu waktu Ibu? Oh tidak Pali, tidak mengganggu waktu saya. Saya akan lihat hari ini, saya lihat Pali dalam proses ini kurang bersemangat sekali. Mungkin ada hal yang membuat Pali terganggu atau apa yang bisa saya bantu untuk Pali? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Ibu. Oh, dengan senang hati Pak, saya akan membantu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu terkait dengan masalah yang Bapak Ali hadapi? Begini Bu, saya beberapa hari yang lalu itu saya disupervisi oleh Ibu Kepala Sekolah. Namun waktu supervisi itu ada hal yang mendapat teguran dari Ibu Kepala Sekolah terkait dengan proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas Ibu.
tadi Pali sudah bercerita tentang masalah yang Pali hadapi. Iya, Bu. Sekarang saya mau tanya dulu, pada saat proses pembelajaran Pali ditegur, apa perasaan Pali dalam menghadapi yang dilakukan oleh sekolah? Ah, Mungkin saya bisa membantu Pali. ini, sebenarnya yang perasaan saya itu sampai dengan saat ini itu menjadi apa namanya, galau. Pikiran saya merasa resah karena ada hal-hal yang ditegur oleh ibu kepala sekolah, Ibu. Sehingga yang membuat saya menjadi resah sampai dengan saat ini, Ibu. Ya, begini Pak. Lalu apa yang membuat Bapak sehingga bisa mendapat uh, teguran di sekolah dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan? Gini, Bu, pada saat ibu kepala sekolah kemarin melakukan supervisi, kebetulan saya lupa menggunakan RPP karena maksudnya bukan apa ya, saya hilap membawa RPP ke dalam kelas, sehingga apa yang saya mengajar itu tidak sesuai dengan RPP yang saya buat. Jadi saya melari atau ya melari dari RPP yang saya buat gitu, Bu. Oh begitu Pak. Iya. Uh, jadi proses dalam pembelajaran uh, Bapak tidak menggunakan, tidak membawa RPP, tapi Iya. pada prosesnya Bapak melakukan sesuai dengan alur yang ada dalam RPP. Jadi begini Pak, dalam proses pembelajaran itu RPP itu menjadi salah satu acuan bagi kita sebagai guru dalam proses pembelajaran. Yang perlu saya sarankan untuk Bapak, supaya Bapak bisa menggunakan RPP dalam keadaan apapun, tapi RPP itu harus disiapkan supaya dalam proses pembelajaran kita bisa melihat alur-alur apa yang ada dalam proses pembelajaran itu. Iya, Ibu. Jujur sebenarnya makanya yang tadi saya belum buat Ibu, RPP saya karena saya tidak menggunakan RPP, jadi saya mengajar saya itu mengambang, tidak sesuai dengan apa yang dituliskan di RPP atau dicantumkan dalam RPP yang saya berikan buat ibu kepala sekolah gitu, Ibu. Nah, yang jadi permasalahan saya ditegur oleh ibu kepala sekolah itu terkait dengan RPP yang tadi, Bu. Iya Pak. Lalu bagaimana tanggapan Bapak dalam dengan respon dari kepala sekolah terkait dengan hal tersebut Pak? Tanggapan saya akan mencoba memperbaiki terkait dengan proses pembelajaran yang kemarin, yang bagi saya itu yang ditegur oleh kepala sekolah. Saya akan mencoba untuk memperbaiki. Ya, menurut saya yang harus Bali persiapkan sebelum berada dalam proses pembelajaran di kelas itu, yang pertama itu harus mempersiapkan diri sebagai guru. Yang berikut juga harus mempersiapkan RPP, karena dari RPP ini kita bisa melalui proses dari awal kegiatan pembukaan, kegiatan inti, bahkan sampai dengan kegiatan penutup. Sebenarnya sudah sangat baik yang Bapak lakukan di kelas. Tentunya yang Bapak lakukan untuk proses di kelas itu sudah semaksimal mungkin. Hanya Bapak perlu mempersiapkan RPP sebagai acuan dasar sebelum kita berproses dalam pembelajaran. Betul juga, Bu, ya. Kenapa saya tidak kepikiran seperti yang ibu sampaikan buat saya. Mungkin kedepannya saya akan memaksimalkan diri saya, persiapan diri saya dalam melakukan proses pembelajaran di kelas, Bu. Itulah Pak pentingnya RPP sebagai sumber
dalam proses pembelajaran. Mungkin harapan dari kepala sekolah kemarin adalah seperti itu, Pak, supaya Bapak bisa mempergunakan RPP dalam proses pembelajaran di kelas. Iya Bu, terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang enak terkait dengan apa yang ditegur oleh ibu kepala sekolah. Mungkin saya akan dipanggil dan mungkin juga saya akan dimarahi oleh ibu kepala sekolah terkait dengan proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin Bu, yang kurang maksimal begitu Bu. Uh, Setelah Bapak bercerita tentang apa yang Bapak hadapi, bagaimana perasaan Bapak? Ya, perasaan saya agak gelisah, tapi namun berpikir bagaimana apakah saya akan dipanggil dan ditegur oleh ibu kepala sekolah. Kalau menurut saya, untuk masalah ini Bapak bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah itu artinya harus betul-betul Bapak harus mempersiapkan diri supaya ketika kepala sekolah menyampaikan berbagai hal, hal-hal positif yang baik, itu bisa menambah semangat Bapak dalam proses pembelajaran nantinya. Ya, mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan buat saya bisa terjadi demikian. Dan mudah-mudahan saya akan dipanggil ibu kepala sekolah. Kalaupun saya dipanggil ibu kepala sekolah akan disampaikan seperti yang ibu katakan tadi Bu. Nah, jadi dari apa yang Bapak sampaikan bagi saya, apa rencana Bapak ke depannya, Pak? Rencana saya ke depan saya akan mencoba untuk ke kepala sekolah, menemui kepala sekolah, lalu saya akan membicarakan hal-hal yang mungkin menurut beliau saya itu salah dalam melakukan pembelajaran di kelas. Lalu bagaimana dengan proses belajar Bapak selanjutnya di kelas, Pak? Saya akan melakukan proses pembelajaran itu kedepannya menggunakan sesuai dengan apa yang sebenarnya yang harusnya. Saya akan merubah diri saya sesuai dengan prosedur yang ada Bu. Menurut saya langkah yang Bapak ambil ini sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide yang Bapak lakukan. Ya Bu, terima kasih atas waktunya. Dengan demikian Ibu, saya mau pamit Ibu karena sekarang sudah berbunyi, maka saya mau untuk lanjut ke kelas ini. Terima kasih Bu Ya atas Pak, waktunya. sama-sama Pak. Ya Pak, terima Terima kasih juga. Sama-sama. kasih Bu. Oke, Assalamualaikum Ibu Anike, selamat pagi, salam Ya dan Ibu, bahagia selamat Ibu. pagi. Assalamualaikum. Ya. Oke Ibu, untuk kegiatan hari ini, Ibu jadwalnya akan diadakan kegiatan supervisi kelas ya. Ibu sesuai dengan Ya. jadwal, maka yang harus disiapkan adalah yang pertama adalah bagaimana untuk proses pembelajaran itu menarik, kemudian 8 komponen itu juga harus disiapkan untuk kegiatan proses pembelajaran di kelas agar lebih menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Ya Ibu. Assalamualaikum Ibu Ipa. Assalamualaikum. Apa Waalaikumsalam. kabar Ibu? Baik Ibu. Ya. Mohon maaf Ibu, saya sudah mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa Ibu. Saya mau bertanya tentang hasil supervisi yang dilakukan Ibu kemarin. Oke, ya Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Baik saja Bu, baik-baik Oke, sekali. ya. Gini ya Ibu, kemarin waktu kegiatan supervisi perasaannya Ibu bagaimana?
Ibu, perasaan saya sangat senang sekali, Bu. Oke, oke Ibu ya. Gini, terkait dengan kegiatan supervisi yang kemarin Ibu lakukan di kelas sudah cukup bagus dan sangat menarik ya bagi peserta didik. Dan saya melihat siswa-siswanya sangat aktif ya. Cuma pada kegiatan itu, pada em, apa kegiatan kemarin ibu punya apa perlengkapan atau 8 komponen itu salah satunya terkait dengan RPP. Di situ eh, saya tidak melihat format penilaiannya. Iya, Bu. Dalam RPP yang saya buat, saya belum mencantumkan terkait dengan penilaian, Bu. Ya, oh jadi ibu memang belum mencantumkan ya Bu. Eh, eh, Bu, bagaimana sampai ibu bisa tidak mencantumkan format penilaian pada RPP-nya ibu itu? Ya, Ibu. Untuk format penilaiannya itu, Ibu, saya menggunakan RPP 1 lembar. Jadi mungkin proses pada formatnya saya belum mencantumkan, Ibu. Mungkin saya lupa, Bu, ya. Oke. Ya, Ibu ya. Jadi gini, Bu. Ketika kita mau melakukan sebuah proses pembelajaran, yang paling penting itu kan harus ada format penilaian. Dia menjadi sebuah rujukan untuk kita dalam proses pembelajaran. Ya, Bu. Jadi permasalahannya di sini adalah terkait dengan format penilaian, ya, Bu. Bagaimana selanjutnya untuk format penilaiannya itu bisa dia menjadi sebuah acuan buat kita, apa yang harus Ibu lakukan untuk mencantumkan dia pada RPP Ibu? Ya, Ibu, saya akan membuat format penilaiannya dan kemudian saya akan lakukan dalam proses pembelajaran di kelas. Saya mungkin akan melakukan sebagaimana terkait dengan format yang saya cantumkan dalam RPP terkait dengan penilaian, Bu. Oke, ya. Jadi yang Ibu akan lakukan seperti itu ya. Idealnya yang paling baiknya untuk format penilaian untuk Ibu cantumkan di RPP Ibu itu yang seperti bagaimana, Bu? Terkait dengan formatnya, Ibu, tentang uh, pengetahuan yang saya harus lampirkan, kemudian juga keterampilannya, Bu. Ya, sangat menarik ya Bu ya, luar biasa. Mungkin kemarin itu Ibu hanya lupa sementara saja ya Bu, tapi dalam pemikiran Ibu sudah pasti Ibu sudah ingin untuk mencantumkan dia, cuma mungkin Ibu hanya lupa. Tapi dalam proses pembelajaran luar biasa ya Ibu, Ibu sangat menarik. Dalam proses pembelajaran juga Ibu, dalam prosesnya Ibu sangat aktif untuk menilai siswa-siswa yang aktif, luar biasa ya Bu. Jadi pasti Ibu akan memfokuskan untuk membuat rubrik penilaian yang termuat di dalamnya ada apa pengetahuan, sikap dan lain-lainnya Bu ya. Jadi apa yang harus Ibu lakukan untuk membuat komitmen Ibu itu lebih maksimal dalam proses pembelajaran dengan menggunakan rubrik penilaian tadi Bu? Ya, Bu. Untuk proses pembelajarannya, saya menggunakan rubrik sebagai bahan acuan saya untuk menilai proses pembelajaran yang saya lakukan terkait dengan pengetahuan siswa, juga keterampilan, bahkan sikap dari siswa. Oke, Bu.
Iya, iya Ibu, luar biasa ya. Yang mendukung Ibu, mungkin ada dukungan-dukungan apa yang bisa membuat komitmen Ibu itu lebih lebih kuat lagi untuk berkelanjutan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan rubrik-rubrik penilaian itu tadi. Ya Ibu, untuk saya dukungan-dukungan itu dari pribadi saya sendiri, bagaimana saya mau berproses untuk melakukan yang terbaik bagi siswa dalam proses pembelajaran. Ya, karena saya tahu proses penilaian ini sangat penting. Otomatis saya harus fokus pada saat proses pembelajaran, penilaian itu menjadi salah satu acuan bagi saya untuk melihat keberhasilan siswa, Bu. Luar biasa ya Bu. Ke depan kita harus terus berkomitmen dalam membuat inovasi-inovasi yang terbaik ya dalam proses pembelajaran. Jadi rubrik penilaian itu juga sebagai acuan yang sangat penting dalam kita proses pembelajaran agar lebih baik lagi, dan kemudian kita harus lebih banyak untuk membangun kolaborasi dengan rekan-rekan guru untuk sama-sama untuk membuat rubrik penilaian yang lebih baik lagi ya Bu. Oke, mungkin apa yang Ibu sampaikan tadi itu sudah sangat menunjang untuk kegiatan supervisi kemarin. Luar biasa ya Bu. Oke, tetap semangat ya Bu. Uh, Iya Ibu, iya Ibu, sama-sama Bu. Saya mohon permisi Bu untuk melanjutkan tugas saya di kelas Ibu. Ya, terima kasih juga Ibu. Selamat pagi Bu, selamat beraktivitas kembali. Selamat siang Ibu Ipa, bagaimana kabar Ibu Ipa? Baik Pak, siang juga Pak. Kebetulan kan sebentar ini kan jadwalnya supervisi Ibu Ipa. Nah Ibu Ipa, saya mau menyampaikan buat Ibu Ipa terkait dengan supervisi sebentar ini. Ibu Ipa itu harus menyiapkan 8 standar komponen ya, biar saya bisa menilai supervisi yang Ibu Ipa. Apa Ibu Ipa sudah siap? Siap Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Mohon permisi, Pak. Pak, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ipa. Ya, mohon maaf, Pak, mengganggu waktunya Bapak. Oh, tidak Ibu Ipa. Kebetulan saya juga lagi santai-santai. Ya, Bagaimana, apa ada yang bisa saya ya, gini Pak, terkait dengan supervisi tadi Pak yang Pak lakukan, saya hanya ingin mengetahui eh, proses hasil supervisi yang saya lakukan tadi bersama Bapak tadi di kelas. Oke ya, bagaimana saat Ibu Ipa melakukan proses pembelajaran tadi, saya melakukan supervisi, bagaimana perasaan Ibu Ipa? Ya, alhamdulillah ya Pak, sangat menarik dan memuaskan sekali proses pembelajaran tadi ya Pak. Nah, mungkin saja saya agak lupa mungkin ya Pak terkait dengan tidak menyampaikan dan menulis tujuan pembelajaran pada saat proses pembelajaran dimulai Pak. Oh iya, saya lihat dalam proses pembelajaran yang Ibu Ipa lakukan itu sudah sesuai, namun sudah sesuai alurnya ya. Namun ada sedikit kekeliruan, mungkin Ibu Ipa tidak menulis tujuan pembelajaran atau tidak mencantumkan tujuan pembelajaran gitu ya. Iya Pak. Iya. Oh iya, terus saya tidak melihat tujuan. Mengapa Ibu Ipa tidak menaruh tujuan pembelajaran?
Ya, gini Pak, tujuan pembelajaran sebenarnya saya sudah tuangkan di dalam media ajar saya, yaitu saya buat di PowerPoint. Mhm, Namun pada saat tadi masuk ke kelas itu mhm, Pak, lampu kan mati, jadi saya tidak menggunakan infocus. Jadi iya iya mungkin iya, tadi agak agak sedikit grogi juga ya Pak, pada saat supervisi. Jadi saya sempat mhm, juga lupa untuk oh iya iya iya, menyampaikan dan menulis tujuan pembelajarannya tadi, Pak. oh iya iya. Lalu, bagaimana Ibu IPA, bagaimana proses pembelajaran berikutnya yang Ibu IPA inginkan? Ya, mungkin ke depan ini karena dia merupakan alur pembelajaran yang harus disampaikan kepada siswa agar siswa itu lebih memahami apa yang akan kita pelajari pada saat itu, maka yang saya ingin Mhm, lakukan itu adalah ketika harus menyiapkan dari sedini mungkin ketika lampu mati saya harus memaksimalkan untuk mempergunakan mhm, media-media yang ada di dalam kelas untuk mencantumkan atau bisa menyampaikan kepada siswa terkait dengan tujuan pembelajaran yang harus hari ini pada saat itu kita akan lakukan bersama siswa, Pak. mhm, ya begitu ya. Dan lalu, komitmen seperti apa yang Ibu IPA harus lakukan sehingga bisa mencapai, eee, aksi Ibu IPA inginkan? Ya, eh itu tadi Pak yang sudah saya sampaikan tadi bahwa yang harus saya lakukan adalah yang pertama ketika saya sudah membuatkan Mhm, lebih komitmen lagi agar tidak kelupaan nanti, saya harus membuat dalam media-media dalam bentuk kertas atau supaya ketika lampu mati saya tidak lupa, saya sudah menyiapkan dalam bentuk kertas atau media-media yang sudah bisa ditempel atau bisa dituliskan di dalam kelas supaya lebih mudah untuk siswa itu pahami dan untuk pembelajaran itu dia sesuai dengan apa yang saya inginkan dan siswa inginkan. ah, iya, mmm, mudah-mudahan, kira-kira dukungan seperti apa juga yang Ibu IPA inginkan? Ya, yang pertama dukungan-dukungan yang saya harapkan itu yang pertama mungkin ada Pak, kegiatan akhirnya itu ada refleksi yang seperti ini juga ya Pak, refleksi dari Bapak terkait dengan proses Iya iya iya, pembelajaran di kelas itu menguatkan saya untuk lebih berkomitmen dalam menjalankan tugas saya sebagai seorang pendidik eh, sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian dukungan yang kedua mungkin dari teman-teman guru sejawat untuk membangun eh, apa kompetensi saya sebagai seorang guru dalam menjalankan profesi saya. Kemudian mungkin lebih mengasah pemikiran saya lagi untuk ke depan tidak lupa-lupa dalam mencantumkan tujuan pembelajaran mhm, dalam iya proses iya iya, pembelajaran dengan di kelas. Itu saja, Pak. iya iya, saya sangat mendukung dengan dukungan yang Ibu IPA, sampaikan. Ya, terima kasih banyak Pak. Semoga refleksi hari ini terkait dengan kegiatan supervisi ini menjadi satu uh, pembelajaran buat saya Iya ke depan untuk lebih komitmen lagi dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak Pak. Lain kali mungkin saya akan lebih fokus lagi oh ya iya Pak untuk menuangkan uh, tujuan pembelajaran pada saat proses iya pembelajaran. iya, sama-sama Ibu IPA. Ya, mohon maaf ya Pak sudah mengganggu waktunya Bapak. Terima kasih banyak Pak. Jaringan apa paling. Assalamualaikum.